Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sahabat trader semua? Semoga Anda sehat selalu bersama keluarga, begitupun orang-orang tersayang dan terdekat Anda. Selamat datang di channel Modal Ilmu, channel yang memberikan pengetahuan dan informasi sharing seputar dunia saham. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tools dalam technical analysis, tool yang sangat powerful. Tool ini selayaknya dikuasai oleh para trader. Jika rekan-rekan sahabat trader telah menguasai tools ini dengan sangat mahir, maka insya Allah akan lebih mudah menguasai tools dan indikator yang lainnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena tools ini merupakan tool dasar bagi seorang trader. Apakah tools yang saya maksud itu? Saat lagi kita akan bahas. Jangan lupa untuk berikan like, komentar, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video terupdate di channel ini. Seperti yang udah saya sampaikan di awal video ini, bahwa tools ini merupakan tools dasar yang wajib bagi seorang trader untuk memahami dan menguasainya. Mungkin rekan-rekan sahabat trader udah pada tahu tools apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, karena udah lihat ya di thumbnail video ini. Ya, betul sekali, tools yang saya maksud itu adalah support dan resistance. Tool dasar yang sangat powerful. Support dan resistance ini langsung aja kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai support level. Support level ini atau support line atau garis support, atau seringnya kita sebut dengan support, adalah level harga di mana seakan-akan level harga ini menjaga supaya harga tidak jatuh lebih dalam. Terdapat kecenderungan harga akan naik karena kondisi market saat itu pembeli lebih banyak daripada penjual atau demand lebih besar daripada supply, sehingga saat harga menyentuh support maka harga akan mantul kembali, dan jika support ini tembus atau istilahnya breakdown, maka harga itu akan turun kembali sampai ke bawah menemukan level support barunya. Selanjutnya adalah resistance level. Resistance level ini atau resistance line atau garis resistance, atau yang sering disebut dengan resistance, kebalikannya dari support line, yaitu level di mana kecenderungan harga akan turun karena penjual lebih banyak daripada pembeli atau supply lebih besar daripada demand. Pada level ini aksi jual cukup besar sehingga menghambat harga untuk segera naik lagi. Support dan resisten ini merupakan level-level kritis yang merupakan level psikologis para pelaku pasar untuk mengambil keputusan untuk membeli atau menjual atau tidak melakukan apa-apa terhadap instrumen finansial mereka. Lalu bagaimana cara menggambar atau membentuk support dan resisten ini di sebuah chart? Langsung saja kita ke chart, kita lihat di chart. Kita lihat tampilannya agar sahabat trader dan rekan-rekan semua bisa lebih memahami. Baik, rekan-rekan sahabat trader semua, kita udah di software charting. Cara menggambar atau membentuk support dan resistance line ini cukup mudah. Yang pertama, sahabat trader harus ingat bahwa support itu adanya di bawah, sedangkan resisten kan adanya di atas. Supaya lebih mudah memahami, support resisten ini bisa diilustrasikan sebagai lantai dan plafon di rumah rekan-rekan sahabat trader semua. Lantai itu kan letaknya di bawah tuh, dan plafon kan letaknya di atas. Jika rekan-rekan menjatuhkan bola ke lantai, maka bola itu akan memantul ke atas ke arah plafon. Semakin sering bola ini mantul ke lantai dan lantainya nggak pecah-pecah, maka lantai ini bisa dikatakan cukup kuat.
Pada saat lantai ini tidak kuat dan akhirnya pecah, maka kondisi ini dikatakan bahwa level support telah tertembus, yang diistilahkan dengan breakdown. Sedangkan bola yang mantul dan menyentuh plafon berulang kali tapi nggak jebol-jebol, bisa dikatakan juga bahwa plafon rumah rekan-rekan itu cukup kuat hingga sampai suatu saat akhirnya bakalan jebol juga. Kondisi saat plafon ini dijebol, dalam hal ini diilustrasikan sebagai resisten, maka diistilahkan dengan breakout. Nah, jika sahabat trader, rekan-rekan trader ingin menggambar support, sahabat trader cukup menarik garis dari titik pada level terendah atau diistilahkan lembah. Nah, lembahnya itu di mana? Yaitu pada lembah yang sudah terjadi. Sudah terjadi artinya berada di belakang pergerakan harga yang sedang berlangsung. Untuk membuat support ini kita menghubungkan minimal 2 titik, yaitu pertama dari titik terendah yang sudah terjadi ke titik terendah berikutnya. Semakin banyak titik yang bisa dihubungkan, artinya semakin kuat support itu, karena berkali-kali berusaha ditembus tetapi harga masih tetap bisa mantul dari area supportnya. Baik rekan-rekan sahabat trader, di sini saya akan mencontohkan membuat garis support dan garis resisten. Bisa kita lihat di sini di chart ini, saya akan membuat garis support dengan menghubungkan minimal 2 titik. Ya, saya dan saya akan membuat garis resisten dengan menghubungkan minimal 2 titik juga. Nah, kurang lebih seperti itu rekan-rekan sahabat trader, cara membuat garis support dan garis resisten. Saya contohkan lagi di sini. Saya akan membuat garis support dengan menghubungkan minimal 2 titik. Saya panjangkan. Nah, ini adalah garis supportnya, dan ini saya akan tarik dari sini menuju ke sini, dan ini adalah garis resistennya. Contoh lagi di sini. Ini adalah garis supportnya dan ini adalah garis resistennya. Rekan-rekan sahabat trader, seperti yang saya bilang di awal tadi, jika kita sudah menggambar garis support dan garis resisten, contohnya seperti yang tadi di sini dan yang ini, suatu saat level-level support ini akan tertembus atau disebut sebagai breakdown. Yang tadinya dia adalah garis support bisa menjadi garis resisten apabila si garis support ini tertembus ke bawah, seperti pada contoh ini. Di sini terjadi breakdown. Nah, contoh lain, sini saya coba gambarkan garis support lagi
yaitu menghubungkan dua titik ya, seperti ini ya. Ini adalah garis supportnya. Dan ini saya hubungkan dari titik ini ke titik ini. Ini adalah garis resistennya. Sama seperti penembusan di garis support yang apabila ditembus namanya breakdown, lain halnya di garis resisten. Apabila garis resisten ini tertembus, maka itu disebut sebagai breakout. Apabila terjadi breakout, maka yang tadinya ini adalah garis resistennya akan menjadi garis support yang baru ya. Kita naikkan, ini menjadi garis support yang baru. Nah, buktinya kan di sini ya, akan jadi garis support yang baru. Oke. Dan ini adalah area-area garis resisten yang baru. Oke, ini bisa juga ya di sini. Ini garis dalam time frame yang lebih panjang ya, adalah garis supportnya. Nah, seperti yang tadi di sini, apabila garis support ini tertembus, apabila garis resisten ini tertembus, ini dikatakan sebagai breakout. Lalu, jika ada pertanyaan kapan sebuah garis support atau resisten itu dapat dinyatakan telah tertembus oleh suatu pergerakan harga, atau diistilahkan dengan valid break. Kondisi yang bagaimana yang bisa dikatakan sebagai valid break? Baik, garis support atau garis resisten ini dinyatakan sebagai valid break jika harga penutupan atau harga close berada di luar garis. Artinya berada di luar garis support ataupun garis resisten ini. Apabila harga penutupan berada di luar garis support, ini sudah dikatakan valid break. Dan begitu juga apabila berada di luar garis resisten, ini dikatakan juga valid break. Rekan-rekan sahabat trader semua, di awal tadi saya mengatakan bahwa support dan resisten ini sangat penting dan wajib dikuasai oleh para trader, karena dengan Anda mengetahui level support dan resisten ini, teman-teman sahabat trader nantinya bisa menentukan titik untuk melakukan take profit dan stop loss. Selain itu juga nantinya akan lebih mudah mempelajari tools ataupun indikator-indikator technical lainnya, seperti mempelajari trend line, chart pipe, chart pattern seperti triangle pattern, pennant pattern, flags, wedge, cup and handle, head and shoulder, inverted head and shoulder, double bottoms, double tops, dan indikator-indikator ataupun tools-tools yang lainnya. Semuanya itu Anda bisa melakukannya, mempelajarinya. Ya, basicnya adalah menentukan garis support dan resisten ini. Sahabat, rekan-rekan trader semua, demikian sharing ilmu kali ini tentang support dan resisten. Semoga sahabat trader bisa memahami. Silahkan sahabat trader diulang-ulang cara menggambar garis support dan garis resisten ini
agar rekan-rekan sahabat trader lebih cepat memahami dan mahir dalam menentukan garis support dan garis resisten ini. Insya Allah di kesempatan lain saya akan membahas lagi seputar materi support dan resisten ini, mungkin tentang valid break yang baik itu seperti apa. Jangan sampai valid break yang terjadi itu hanya sinyal palsu atau bad signal. Bagaimana mengantisipasi apabila terjadi bad signal? Bagaimana mengantisipasi false breakout ataupun false breakdown? Jadi silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar sahabat trader, rekan-rekan semua tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa di video-video materi ilmu untuk kita sharingkan di lain waktu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.